Puji Tuhan, selamat siang Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan. Apa kabar hari ini, saudara yang ada di rumah juga, apa kabar? Ya, hari ini kita di minggu pertama di bulan Desember, bulan terakhir di tahun 2021. Dalam hitungan 25 hari ke depan kita selesaikan tahun ini. Ada banyak kisah, ada banyak cerita. Saudara, begitu masuk Desember, kalau saya pribadi ada keharuan ya, karena sudah masuk masa Natal. Ada keharuan, ada sukacita ya, ada sukacita, ada keharuan. Karena ada banyak hal yang terkenang di masa-masa Natal, ada banyak pengalaman-pengalaman di masa Natal, ada banyak cerita di masa Natal. Sejak mulai kecil, karena saya dari kecil udah dari Kristen. Dulu kita masih kecil suka bermain lilin di masa Natal ya. Saya nggak tahu bagaimana saudara menghadapi masa-masa Natal seperti ini. Satu hal yang menarik dan menyenangkan bagi kita adalah kita sebagai orang Kristen selalu mengakhiri tahun dengan Natal. Natal itu selalu identik dengan sukacita, sehingga bisa kita katakan bahwa kita akhiri tahun seharusnya dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat, sehingga kita mengawali tahun yang baru juga dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita. Amin, saudara. Hari ini saya ingin ajak kita untuk belajar satu hal yang sangat familiar di telinga kita, bahkan mungkin kita suka mengungkapkan tentang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Sebenarnya apa sih takut akan Tuhan? Dalam Alkitab, takut akan Tuhan itu tidak diberikan definisi khusus, tetapi orang-orang takut akan Tuhan dikatakan akan mengasihi Tuhan. Orang-orang takut akan Tuhan itu akan melakukan apa yang Tuhan katakan. Kata takut di sini bukan seperti takut pada seseorang, enggak. Tapi di sini takut ada rasa hormat. Karena kita menghormati Tuhan, maka kita tidak mau berbuat sesuatu yang menyakiti hati Tuhan. Enggak mau berbuat sesuatu yang membuat dia terluka. Saudara mungkin katakan, kok Tuhan bisa terluka? Tuhan juga punya perasaan loh. Buktinya dia bisa marah bagi orang-orang kalau enggak benar, betul? Takut akan Tuhan. Dalam yang menarik adalah dalam Alkitab Salomo mengatakan, Salomo sebagai orang yang dikatakan paling berhikmat, dan dalam Alkitab dicatat Salomo itu berhikmat karena dia takut akan Tuhan. Karena Alkitab mencatat dan Salomo juga mengatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat dan pengetahuan. Jadi orang takut akan Tuhan itu diberikan Tuhan hikmat, diberikan Tuhan pengetahuan. Bukankah itu yang kita cari dalam hidup, saudara? Kenapa dibedakan di sana hikmat dan pengetahuan? Ada banyak orang mendefinisikan sederhananya begini, kalau pengetahuan itu bicara masalah kecerdasan intelektual, bicara masalah apa? Kepintaran dan sebagainya, pengetahuan, sains atau apalah namanya. Tapi kalau hikmat ini, saudara, itu nggak sama. Banyak orang pintar tapi nggak berhikmat. Karena itu, saudara, banyak orang setuju mengatakan bahwa orang berhikmat itu mengalahkan orang pintar. Orang berhikmat itu lebih memahami hidup ini dalam prinsip atau memaknai sesuatu yang salah pun dia bisa melihat hal yang baik dalam peristiwa yang salah. Itu orang berhikmat. Tapi kalau orang pintar hidupnya cenderung matematis. Misalkan 2 tambah 2 harus 4. Kalau enggak 4 berarti salah. Tapi orang berhikmat, saya sudah pernah katakan berapa kali pada kita, dia katakan enggak mesti 2 kan, enggak mesti 4 kan, bisa juga 6 kurang 2. Betul? Hasilnya sama kan? Tapi orang berpikir matematis, dia kan enggak terima. Kok kamu jadi berpikir rumit? Enggak. Bukan masalah rumit. Tapi orang berhikmat itu bisa melihat berbagai sisi dari hidup. Tidak kaku dalam hidup. Saya kadang-kadang kalau saya ngajar salah satu filsafat pendidikan, jadi ada dasar filsafatnya di sana, saya katakan pada mahasiswa saya, coba cari sesuatu yang selama ini kamu anggap itu sesuatu masalah, sesuatu yang salah. Coba cari, ada enggak sisi baiknya dari yang salah itu. Saya kasih mereka 1 minggu, biasanya ketika mereka kembali ke kelas, mereka bercerita sambil tertawa. Ternyata setelah saya melihat dari sisi yang berbeda, apa yang saya anggap salah ternyata ada baiknya juga, ada sisi benarnya juga.
Ada pelajaran penting yang saya dapat di situ. Sehingga saya nggak lagi menyalahkannya, tapi bersyukur bisa melihat hal itu. Saudara-saudara, jadi itulah hidup. Nah, bagaimana kita memahami ini? Makanya Alkitab mengatakan awalnya takut akan Tuhan. Jadi takut akan Tuhan itu menjadi kunci, menjadi dasar sebagai orang beriman. Saya ingin ajak kita melihat mengapa kita harus takut akan Tuhan. Kita belajar dari apa yang diminta Tuhan disampaikan oleh Musa kepada umat Israel. Di dalam Ulangan pasal yang ke-6, inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan. Saudara, inilah perintah. Takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan padamu supaya lanjut umurmu. Jadi saudara, saya ingin katakan bahwa takut akan Tuhan itu adalah perintah. Namanya perintah itu nggak ada bantahan, saudara. Nggak ada debat, nggak ada dialog, nggak ada diskusi. Perintah ya perintah. Perintah, inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan. Jadi ketetapan peraturan itu adalah sebuah perintah. Hampir sama kita berbangsa bernegara. Kita punya undang-undang dasar itu semuanya sifatnya perintah. Nggak bisa dilakukan kalau lagi suka, kalau lagi nggak suka nggak lakukan, nggak bisa. Itu perintah. Peraturan itu sifatnya perintah. Artinya apa? Kita tidak punya ruang untuk berkata tidak. Nah, Musa mengatakan pada orang Israel, ini adalah perintah. Ini adalah ketetapan, adalah peraturan yang enggak boleh. Enggak. Saudara, ini hebatnya orang Israel. Mereka itu begitu fanatik dengan keyahudiannya. Sehingga saudara tahu, membawa orang Israel keluar dari budaya mereka, keluar dari agama mereka bukan yang mudah. Jangan kira orang Israel itu Kristen, bukan. Mereka punya agama sendiri yang masih berpegangan pada Taurat. Mereka masih berpikir Mesias belum datang, masih dinanti-nantikan. Tetapi kalau namanya hukum Tuhan, perintah Tuhan, oh mereka nggak mau tawar-menawar. Misalnya Sabat. Siapa saudara yang pernah ke Israel? Bukankah kalau sudah Jumat sore di sana nggak ada aktivitas? Bukankah sepanjang Sabtu nggak boleh ada mobil pun bergerak di daerah mereka? Bahkan di sana kalau sudah hari Sabat, lift di hotel pun itu otomatis terbuka dan tertutup di setiap lantai. Karena nyentuh pun itu sudah dianggap bekerja. Sampai segitunya mereka, saudara tahu. Sehingga mereka sekarang mau tersebar dimanapun, mereka tetap begitu kuat. Nah, ini yang mereka ajarkan turun-temurun, seperti dikatakan, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu. Anak cucumu, dan ini regenerasi ke generasi berikutnya, saudara. Dari generasi ke generasi. Kalau saudara nanti kita baca sepanjang pasal 6 ini, saudara, di sana juga dikatakan apa? Ikatlah itu pada lenganmu, kemudian taruh pada dahimu, di pintu rumahmu, di mana-mana. Supaya engkau ingat, gak pernah lupa. Bahkan dikatakan ajarkan pada anak-anakmu. Takut akan Tuhan itu. Ajarkan pada anak-anakmu, takut akan Tuhan. Saudara, kadang-kadang kita sebagai orang tua, kita ajar prinsip-prinsip hidup ini pada anak-anak. Tapi kadang kita lupa mengajak mereka takut akan Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Mungkin anak itu sukses. Tapi ketika ada masalah, karena dia gak takut akan Tuhan, itu seperti layangan, tiba-tiba layangan itu putus. Saudara-saudara, makanya dimulai, ini perintah, takut akan Tuhan. Nah, saya ingin katakan pada saudara hari ini juga, ini perintah Tuhan bagi kita hari ini, takut akan Tuhan. Karena itu awal dari segalanya, amin. Takut akan Tuhan. Gak usah kita bicara yang lain. Saudara-saudara, yang terjadi hari-hari ini kita lebih takut pada apa? Pada masalah kita, pada persoalan kita, pada pergumulan kita, pada orang-orang yang kita anggap berhak atau bisa
menghukum kita, menyakiti kita. Kita takut pada semua itu. Betul nggak? Kita takut pada masa depan, kita takut nggak kerja, kita takut ini nggak makan, kita takut nggak ini. Itu ketakutan yang keliru, saudara. Tuhan katakan takut akan Tuhan. Kenapa? Tuhan bisa lakukan apapun. Kan terbukti sebenarnya di sini, ini mengusahakan sampaikan di Ulangan pasal yang ke-6. Artinya apa? Setelah di dalam kitab Keluaran, ada banyak hal yang luar biasa Tuhan kerjakan dalam hidup mereka. Dimulai dengan ketika mereka di Mesir, kemudian ketika mereka keluar dari Mesir, menyeberangi laut dalam kondisi kering. Kemudian beberapa minggu lalu ketika mereka datang sampai ke satu tempat Rafidim yang tidak ada air, tapi Tuhan kasih air di sana. Dan mereka 40 tahun di padang belantara, dikasih Tuhan makan setiap hari. Dengan mana dan burung puyuh. Itu siapa yang buat, saudara? Tuhan. Jadi apalagi yang kurang? Karena itulah Musa katakan, hei, takut akan Tuhan aja cukup. Artinya apa? Hidup itu fokusnya pada Tuhan. Cukup itu. Jangan engkau terintimidasi dengan apapun. Cukup takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Amin, saudara. Kalau Tuhan katakan kita harus bergerak. Kalau Tuhan katakan apapun, kalau Tuhan, saudara merasa yakin bahwa Tuhan yang kasih perintah, lakukan. Nggak usah berdebat, nggak usah katakan nanti, tetapi, nggak perlu, saudara. Tuhan itu Tuhan yang bertanggung jawab kok. Saya ulangi lagi, saudara, apa yang saya katakan dari tahun-tahun yang lalu. Inilah keunggulan kita menjadi anak Tuhan. Kalau takut akan Tuhan. Amin, saudara. Karena Tuhan bisa lakukan apapun yang kita nggak bisa lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa harus takut akan Tuhan? Saya ambil ayat yang keempat. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa, Tuhan itu satu, Tuhan itu tunggal. Sekalipun kita mengenal istilah Tritunggal, sebenarnya istilah Tritunggal itu tidak ada di Alkitab. Tapi itu hanya cara orang-orang pada masa lalu coba memahami bagaimana Tuhan itu sesungguhnya. Yang Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Tapi sebenarnya Allah kita esa. Nah ini yang daya nalar kita nggak mampu mencernanya, saudara. Nggak akan mampu. Allah itu esa. Esa kok? Ya ini makanya. Saudara-saudara, keterbatasan pikiran kita nggak akan mampu memahami Allah yang tidak terbatas. Saya senang seorang tokoh di masa lalu mengatakan begini. Kalau saya memikirkan Tuhan dan ternyata yang saya pikirkan itu bisa masuk di akal saya, pastilah yang masuk akal saya itu bukanlah Tuhan. Karena bagaimana mungkin akal saya bisa memahami Tuhan? Itu sebabnya kita diminta beriman, kita percaya tentang Tuhan. Nggak terlihat, tapi Tuhan ada. Amin, saudara? Kadang-kadang orang berkata, mana Tuhan, kata Tuhan, mana. Saya pernah cerita pada saudara, saya baca di satu buku, satu ketika, ada satu kompleks, ini tentu kejadiannya bukan di dunia kita, tapi di Amerika, satu perkampungan begitu. Satu ketika ada seorang anak rupanya mengamati seorang kakek yang setiap pagi kakek ini suka duduk depan rumahnya. Depan rumahnya ada taman kecil begitu. Duduk setiap pagi, duduk seperti menunggu seseorang. Nah, seorang anak kecil pagi-pagi satu ketika dia bermain bola dan bolanya tanpa sengaja kelempar atau tertendang sampai ke pekarangan si kakek. Maklum kompleks itu nggak pakai pagar, nggak kayak kita ya, pagar berlapis-lapis ya. Jadi sampai ke sana, akhirnya saudara-saudara, ini si anak kecil umur 6 tahun, kemudian ngambil bola situ, permisi kakek, permisi ambil bola. Kemudian setelah diambil begitu, dia berhenti depan si kakek. Kakek, boleh saya tanya satu hal? Kakek bilang, ada apa? Saya melihat kakek, saya perhatikan kakek setiap pagi kok duduk-duduk di depan ini. Apakah kakek menunggu seseorang? Dia bilang, iya, saya sedang menunggu seseorang. Siapa kakek? Tuhan. Anak kecil bingung, kok Tuhan ditunggu? Kayak, iya. Saya sekarang umur 70 sekian. Dan saya belum memutuskan percaya Tuhan itu ada.
Makanya saya bilang sama Tuhan, kalau engkau memang ada, tunjukkan dirimu padaku. Kalau kau tunjukkan dirimu padaku, maka aku percaya bahwa engkau ada. Si anak 6 tahun ini bijak, saudara, bijak. Dia diam sejenak, kemudian dikatakan, "Kek, boleh nggak aku minta kakek tutup mata?" Si kakek ikut tutup mata. Dikatakan, "Kakek coba hirup udara." Dia hirup. Ditanya lagi, "Kakek ada mencium sesuatu bauan?" "Oh iya, bau apa kakek?" "Bau bunga." "Oh gitu ya?" Dia bilang begini, "Dari mana kakek tahu bau bunga? Kakek kan tutup mata." "Iya, karena saya tahu ini yang begini bau bunga." "Tapi kakek tutup mata." "Iya, tapi saya tahu di bau bunga." Dia bilang anaknya, "Kek gitu juga Tuhan, kek. Karena kakek nggak kenal Tuhan, makanya kakek nggak tahu Tuhan itu ada. Tapi kalau kakek percaya Tuhan itu ada, pasti kakek tahu bahwa Tuhan itu ada. Kalau kakek percaya Tuhan itu ada, pasti kakek tahu Tuhan itu ada. Walaupun nggak dilihat." Anak kecil 6 tahun menggurui seorang kakek 70 tahun. Artinya apa? Sering kita merasa hebat, ingin mengukur Tuhan dengan akal kita, memperdebatkan Tuhan. Sampai kapanpun saudara yang memilih berdebat tentang Tuhan tidak akan pernah mengenal Tuhan. Karena logika kita enggak akan mampu, enggak cukup mampu memahami Tuhan. Amin. Saudara enggak yakin dengan saya? Saudara-saudara, yang pasti percayalah, takutlah akan Tuhan. Tuhan itu esa. Apa artinya Tuhan itu? Tidak ada Allah yang lain kecuali Tuhan yang kita sembah. Kalaupun ada yang ngaku-ngaku Tuhan, itu hanya yang ngaku-ngaku, saudara. Tuhan itu tetap esa. Tuhan tetap esa. Satu ketika Rasul Paulus berjalan-jalan di kota Athena. Saudara bisa baca nanti di Kisah Para Rasul pasal 17. Dia kaget. Ternyata orang Yunani itu mengenal banyak sekali Tuhan. Percaya banyak sekali Tuhan. Sehingga dia melihat di jalan-jalan ada persembahan kepada Tuhan A, persembahan pada Tuhan B, Tuhan C, Tuhan C, Tuhan D, dan seterusnya. Banyak sekali. Tapi tiba-tiba dia tertarik melihat kepada Tuhan yang belum dikenal. Ternyata bagi orang Yunani belum semua Tuhan mereka kenal. Dan mereka yakini masih ada Tuhan lain yang belum terkenal, sehingga mereka tidak kenal. Sudah lihat, terlalu banyak Tuhan. Kalau orang meyakini terlalu banyak Tuhan, kan kita bingung, saudara. Sampai kepada Tuhan yang tidak dikenal. Saudara-saudara, saya pernah katakan pada seseorang seperti ini, hidup ini beragama itu bisa dibuat simpel tapi nyaman. Gimana simpelnya? Cukup percaya pada satu Tuhan yang esa dalam Yesus Kristus. Kita akan nyaman. Kenapa? Karena kita juga tahu Tuhan itu, Dia mau diam dalam diri kita. Saudara tahu pesan Natal adalah Allah beserta kita. Sebenarnya lebih tepat Allah di dalam kita. Allah menyatu dengan kita. Jadi Allah itu bukan di satu tempat yang tersembunyi, enggak, Dia Allah dalam kita. Itulah sebabnya kita di sekolah minggu misalnya, guru-guru Sunday School suka mengajari bahwa Allah ada dalam hati kalian. Jadi arti menyertai kamu selama-lamanya bukan mendampingi di samping, enggak, tapi diam dalam kita lewat rohnya. Amin. Allah itu esa. Jadi enggak usah cari yang lain, saudara. Kalau saudara punya masalah, cukup datang pada Allah yang esa, cukup. Enggak perlu tambah-tambahan yang lain lagi, saudara. Ada satu cerita, ini cerita, ini bukan saya mengalami dan bukan langsung ke saya, tapi ada teman saya cerita. Satu ketika dia masuk ke satu rumah, dia bingung. Bingungnya sebenarnya yang punya rumah ini percayanya pada siapa dia nggak tahu. Karena di tempat paling dalam ada salib, tapi tempat luar itu lambang dari keyakinan lain. Dan ketika ditanya, "Loh Pak, Bu, kok hampir semua lambang agama ada di sini?" Dia bilang, "Iya. Jadi kalau kalah depan, di tengah berhadapan lagi dengan ini. Terakhir berhadapan dengan Yesus. Yesus saya tempatkan paling dalam. Jadi terakhirlah kalau ada mau ganggu kami." Tuhan itu cuma satu. Tetapi yang lain gangguan. Artinya begini, jangan kira kalau saudara percaya pada yang lain Tuhan di pihak Anda. Enggak. Tuhan itu esa. Kepada orang Israel kan
Musa itu keras sekali jangan menduakan Tuhan loh. Jangan ada padamu Allah lain loh di depanku, betul? Cukup satu Tuhan. Jadi kalau percaya pada Tuhan Yesus cukup, Allah itu esa. Bisa berkata amin, saudara? Jadi jangan saya si Kristen, sampai saya semua agama sama. Sorry, Tuhan nggak mau disamakan. Tuhan ingin satu-satunya, karena memang Tuhan itu esa. Kalau percaya Tuhan aja. Yang ketiga, saudara, mengapa kita harus takut akan Tuhan? Kalau saudara lihat dalam ayat yang ketiga, saya kembali. Sebenarnya ayat 1 pun tadi ada, supaya lanjut umurmu, supaya diberkati. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia supaya baik keadaanmu. Kalau saudara pahami baik keadaanmu, nanti keadaan kita, bukan situasi di sekitar kita yang baik, tapi kita yang baik. Supaya baik keadaan, walaupun keadaan di sekitar kita nggak baik, tapi kita dibuat Tuhan baik keadaan kita. Artinya apa? Tuhan bisa memberikan kekhususan bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Ada banyak contoh di Alkitab. Misalnya, ketika Sadrak, Mesak, Abednego, karena mereka takut akan Tuhan, harus dimasukkan ke mana? Api. Tapi baik keadaan mereka. Apakah api baik? Saudara mau coba? Tapi keadaan Sadrak, Mesak, Abednego baik nggak di dalam api? Baik. Amin, saudara. Jadi nggak peduli seberat apapun persoalan. Tapi bagi orang yang takut akan Tuhan, Tuhan kata, akan baik keadaanmu, apapun kondisi itu. Saya ambil satu lagi, Daniel. Karena takut akan Tuhan, orang cemburu, diprovokasi raja. Akhirnya raja buat peraturan bahwa barang siapa beribadah di luar kepada yang disembah oleh raja, bahkan kepada menyembah raja, akan dimasukkan ke gua singa. Daniel nggak takut. Ketika ditemukan dia percaya pada Allah yang esa, maka dihadapkan pada raja. Apa raja katakan? Daniel, kamu memang orang hebat, tetapi mau nggak mau, ini bahasa saya, saudara, saya masukkan kau ke gua singa, walaupun aku sayang sama kamu. Kenapa? Dia buat peraturan. Tapi saudara tahu, singa sengaja dibuat lapar sama musuh-musuh Daniel. Tapi apa yang terjadi sama Daniel? Baik keadaannya. Kegores pun enggak. Karena apa, saudara? Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Amin, saudara. Jadi takut kita nggak boleh bergeser dari Tuhan. Yang harus takutnya menjadi takut pada persoalan, takut pada musuh, takut pada lawan. Nggak boleh, saudara. Janji Tuhan akan diberkati supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak. Seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Saudara, pernah nggak mencari, coba cari di Google ya. Kalau saya nggak salah hampir 28% penerima Nobel itu adalah orang-orang Yahudi. Kalau nggak salah saya, coba cari di Google nanti. Walaupun mereka tidak tinggal di daerah Palestina sana. Tidak tinggal di Israel sana, tapi di luar. Ada di Australia, di Jerman, di berbagai negara. Di Belgia. Tapi tetap mereka orang-orang yang diberkati Tuhan, saudara. Karena memang janji Tuhan seperti ayat 1 tadi. Dimanapun engkau pergi, bahkan dikatakan dimanapun engkau berpijak, tanah yang kau pijak, aku berkati engkau di situ. Saudara-saudara, dimanapun mereka tetap menjadi unggul. Karena apa? Kembali, orang Israel itu orang yang takut akan Tuhan. Amin, saudara. Mari kita coba belajar di hidup ini. Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Tadi saya katakan kalau saudara baca mulai yang ke ayat berikutnya, mulai yang ke-5, ayat yang ke-6 dan seterusnya, saudara, ayat yang ke-6 khususnya dan seterusnya. Di sana dikatakan begini, ajarkanlah itu pada anak-anakmu. Ketika engkau berbaring dengan dia, makan bersama dengan dia, dalam perjalanan dengan dia. Saya ingin tanya, ibu-ibu, bapak-bapak di sini, umur berapa anak kita masih mau jalan sama kita? Sering kita katakan kalau anak udah remaja, dia sudah punya dunia sendiri, betul? Diajak jalan, repotnya luar biasa.
Dia masih mau sama kita ketika masih usia berapa? Berarti pada usia itulah kesempatan kita mengajar anak-anak tentang takut akan Tuhan. Tapi jangan pernah lupa, mengajar di sana nggak cukup dengan perkataan, karena Alkitab mengatakan ikat itu pada lenganmu, bahkan pada pintu rumahmu. Artinya apa? Orang tua kasih contoh takut akan Tuhan dulu sama anak-anak, baru anak-anak bisa mencontoh dari orang tuanya. Kadang-kadang orang tua buat aturan banyak bagi anak-anak, tapi orang tua sendiri melanggar semua aturan yang dia buat. Saudara, satu ketika saya ketemu dengan satu keluarga, dia mulai mengeluh, aduh anak saya, aduh berantem terus, kerjanya berantem terus. Umur berapa? 9 sama 6, berantem terus gitu kan. Berantem terus, oh ya? Terus gimana? Akhirnya kita emosi juga. Akhirnya ya main kekerasan, tapi nggak berubah juga. Gimana caranya ya? Kayaknya ini saya perlu ikut parenting ini, ikut seminar tentang bagaimana orang tua didik anak ini. Gimana? Kemudian saya bilang begini, pernah nggak nanya anak kamu, dia bangga nggak punya orang tua seperti kamu? Kaget dia, loh apa pentingnya om? Loh iya. Sebab kalau yang dia banggain orang tua orang, lama-lama kamu dipanggil om sama dia. Saya bergurau sedikit. Dia bilang, ya juga ya, belum pernah nanya sih. Saya bilang coba tanya, nggak berani saya, nggak berani beresiko. Karena kalau sekarang saya tanya, mungkin dia bilang nggak bangga. Saya bilang kok bisa begitu? Ya saya tahu diri saya om. Lalu saya bilang, nah berarti ada masalah dengan kamu, makanya anak kamu gitu. Gimana? Saudara-saudara kan pernah jadi anak semua kan, nggak langsung orang tua kan di sini kan? Bangga nggak sama orang tua? Bangga nggak? Apa yang kita lakukan ketika bangga sama orang tua kita? Kita ngikuti apa yang dia bilang, betul? Tapi kalau nggak bangga sama orang tua, sengaja kita buat dia sakit hati. Apapun yang dia bilang kita nggak mau nurut. Makanya kalau kita kembali ke sini, takut akan Tuhan, itu harus dimulai dari siapa? Dari orang tua. Baru anak-anak melihat contoh bagaimana caranya takut akan Tuhan. Gimana? Boleh? Mungkin orang-orang tua mulai boleh tanya lah anaknya. Kalau kebetulan ada anak dan orang tua duduk sama-sama di sini sekarang, mungkin orang lain yang nanya. Tapi perlu itu saudara, survei internal. Anakku bangga nggak dengan aku? Jangan kita merasa anak ya anak, orang tua orang tua. Mau bangga mau enggak, yang penting kamu turut. Aku masih orang tuamu. Iya, itu kan nggak bisa dibilang enggak. Tapi pertanyaannya bangga enggak? Dia lihat hal yang baik enggak dari kita? Gimana kira-kira? Halo? Pernah bertanya? Atau pengen bertanya? Karena ini caranya supaya ketika kita memberikan nasihat takut akan Tuhan, dia mau dengar kita. Artinya apa saudara? Biarlah iman kita turun ke keluarga kita. Biarlah iman yang kita yakini Yesus Tuhan itu juga ada pada anak kita. Biarlah kita yang bergantung pada Tuhan. Akhirnya keturunan kita juga bergantung pada Tuhan. Sebenarnya ini yang dikatakan Musa ini cerminan dari nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, Yakub. Saudara tahu orang Israel selalu menyebut Allah mereka itu Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Setidaknya 3 generasi disebut. Karena apa? Karena mereka meyakini berkat dari Abraham itu turun kepada Ishak. Dan akhirnya turun pada Yakub. Karena mereka meyakini kalau Tuhan memberkati, enggak habis oleh satu generasi. Sampai pada generasi berikutnya. Saya suka katakan pada orang-orang tua yang takut akan Tuhan, walaupun semasa hidupnya barangkali dia menerima konsekuensi-konsekuensi yang tidak baik, karena dia merasa iman Kristen itu menjadi sebuah masalah. Saya katakan nggak usah takut Pak. Anak Bapak nanti akan menuai apa yang Bapak tabur. Cucu Bapak akan menuai apa yang Bapak tabur. Karena itu janji Tuhan. Amin. Seumur hidupmu, anak cucumu, kan tadi katakan, sampai ke anak cucu. Lihat. Seumur hidupmu engkau dan anak cucumu. Wow. Artinya apa saudara? Kita yang mengerjakan takut akan Tuhan hari ini, anak cucu kita kebagian berkat.
Tidakkah itu menyenangkan, saudara? Tidakkah itu menyenangkan? Saya berharap kita mulai evaluasi, apakah saya sudah takut akan Tuhan? Tuhan Yesus memberkati kita.